Oke, apa yang dulu? Oke. Oke, mulai ya. Ya, Mhm. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Farel Muhammad Ardan dari Telkom University, tepatnya jurusan Digital Marketing. Di sini saya bersama rekan saya, Septina, ingin melakukan suatu wawancara untuk memenuhi salah satu syarat tugas besar ataupun UAS mengenai UMKM yang saya pilih itu. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, salah satu owner di Sinka Street Ramen. Oke, seperti ramen ya. Yang pertama, langsung saja kita mulai ke sesi wawancaranya gitu kan. Yang pertama, coba dong profil singkat mengenai usaha Lutfi itu sendiri apa itu. Dijelaskan. Oke. Profil singkat untuk Sinka Ramen ini sendiri sebenarnya cukup sederhana. Kita itu ingin mengangkat makanan ramen, tapi dengan harga yang lebih murah, affordable. Eh, Ide bisnis ini muncul dari salah satu founder kita, teman saya, Nasir. Beliau berpikir bagaimana sih cara menikmati makanan ramen dengan harga murah, tapi dengan kualitas yang menengah ke atas. Nah, oleh karena itu, Shinka Ramen hadir dengan makanan ramen dengan harga murah, khususnya yang ditargetin untuk anak-anak mahasiswa ataupun orang-orang yang ya istilahnya bokeh lah ya. Ya, ya. Ya, kita sekarang gitu. Oke. Oke, oke. Berarti kita lebih singkatnya Shinka Ramen itu mencari ingin menyediakan ramen yang berkualitas namun dengan harga yang masih dibilang terjangkau gitu loh. Pasti bisa dibeli oleh banyak orang gitu, tidak tentu harus kalangan atas menengah ke atas gitu kan. Jadi semua kalangan bisa Iya, menikmati ramen dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang sangat terjangkau gitu kan ya. iya, betul. Oke. Jadi bagi yang menengah ke bawah bisa menikmati produk kita, dan untuk menengah ke atas pun masih oke gitu lah. Oke. Pertanyaan kedua itu target pasar dari Shinka Ramen itu siapa sih sebenarnya? Untuk target pasarnya sendiri sebenarnya kita awalnya tuh untuk anak-anak kuliahan ataupun anak-anak sekolah ya. Ya. Khususnya kayak untuk contohnya kasusnya tuh kayak di kalangan Garut lah. Kita sudah tahu bahwa kalangan Garut nggak bisa makan ramen yang eh, agak mahal kayak gitu kan. Khususnya ya yang harga 25 pun itu udah relatif kayak orang mahal. Nah, Shinkansen Ramen ini hadir dengan harga yang mulai dari 10 ribuan aja gitu. Oke. Nah, terus produk kita kan bisa tentang ramen ya kan, bisa bilang banyak lah Ya, tempat-tempat ramen yang memiliki kasarnya itu menu yang sama. Nah, dari oke. Kamu sendiri itu apa sih produk yang paling diminati dari usaha Kalusi gitu loh? Apa? Oke. Untuk produk sendiri karena ya kita budgetnya untuk yang murah-murah, untuk produknya sendiri kita cuma nyediain sekitar 6 menu utama khususnya untuk ramen seperti Yasin Original Ramen dengan ramen rasa original khususnya dan racikan khusus Shinka, ramen hot spicy, ramen miso, ramen tantan, ramen tori paitan atau dry ramen. Ya, seperti ramen-ramen pada umumnya. Yang Ya. membedakan dari ramen kita itu yang pasti originalitas pada rasa kuah gitu. Ditambah ramen kita tuh contoh ya, Shinka Original Ramen udah bisa kalian nikmatin dengan harga 10 ribu aja. Itu yang kenapa produk kita lebih laris gitu. Oke, oke. Berarti kita jadi Shinkansen itu mengedepankan rasa namun tidak mengedepankan harga yang terjangkau namun tidak mengurangi kualitas dari rasa tersebut gitu. Betul tidak? Ya, betul, kurang lebih Oke. seperti itu. Ya, tentu misalnya nih setelah berarti kurang lebih selama ini sudah menjalankan bisnis selama berapa lama ya? Sebenarnya Shinka Ramen ini sendiri untuk berdirinya udah sekitar 1,5 bulan, tapi untuk idenya perancangannya mungkin udah di 3 ataupun 3 bulan ataupun 2 bulanan lah. Nah, berarti kan bisa dibilang ini usaha baru tuh ya, Mas, baru menetas itu kan. Nah, untuk Betul. kedepannya gitu, apa sih harapan dari produk-produk ataupun rencana-rencana buat Singkaraman sendiri? Apakah mungkin ada ide untuk produk baru atau konsep yang baru itu bagaimana? Ya, untuk Shinka Ramen sendiri untuk sekarang tujuan utama kita ke depannya adalah pertama sudah pengembangan untuk peningkatan cabang.
Khususnya kita akan bikin Shinka Ramen yang ya untuk sekarang kita masih kecil loh ya. Kita masih di semacam food court gitu yang ala-ala kalau Abang tahu di Garut ada wisata kuliner ya, kita masih di Ya, seperti itu. betul. Rencana kedepannya kita nanti buka bakal di ruko yang lebih memadai sehingga orang-orang lebih tahu dan lebih memudahkan akses jangkauan daripada ke Shinka Ramen. Untuk menunya sendiri untuk sekarang kita masih di ramen, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan buka menu-menu lainnya yang khususnya di Jepangan lah ya, kayak Iya. sushi ataupun gyoza yang semacam seperti itu. Oke. Mungkin Oke. untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Septina. Boleh, Septina, silakan. Dari kan zaman sekarang ini kan udah banyak kayak orang-orang pada buka usaha ramen gitu ya, Kak. Ya betul. Jadi menurut Kakak keunggulan produk ramen usaha ramen Kakak ini dibanding usaha ramen yang lain itu apa sih kalau boleh tahu, Kak? Oke. Sebenarnya kita sendiri untuk keunggulan produk masih di harga. Oke. Dan rasa kualitas itu sendiri murah. Bisa kakak bayangkan produk mie di Indonesia sendiri udah banyak kan produk mie seperti yang kita tahu salah satu produk paling besar adalah gacoan, Betul, ya. ya kan? Dan kita juga tidak menutup kemungkinan eh contohnya yang produk ini. Ide konsep kita tuh kurang lebih kayak miso sama mie gacoan, Ya, ya. ya kan? Murah kan? Betul. Dan salah satu dan salah satu aspek terpenting di Indonesia khususnya harga murah, porsi banyak. Ya, betul. Nah, dan menurut saya ini salah satu kekuatan yang cukup diperhitungkan lah. Orang-orang bisa beli produk kita karena aspek satu dan dua itu saja udah mulai, wah gue bisa nih makan ramen dengan harga 10.000, tapi kualitasnya udah standar lah kayak yang 25 atau 30 ribuan, worth it banget gitu. Nah kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan bikin varian-varian yang lebih eksklusif. Contoh bisa saja, contoh ramennya kita bisa ramen barbeque atau semacamnya. Yang pastinya kita bakal mengedepankan kreativitas untuk meningkatkan UMKM lokal. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, Nah, gimana kalau pernah nggak membayangkan ramen seblak? Iya, itu bisa dibilang ide baru sih. Kita nggak mungkin nggak pikirnya. Ada ramen diffusion sama seblak dan itu dua konsep yang bisa dibilang sangat berbeda, sangat bertabrakan. Bisa dibilang terus Nah, ide yang unik sih. ya, yang pastinya kita harus ngelakuin dulu riset sama trial and error rasa kan. Betul, Nah, betul. dan itu sedang dilakukan oleh tim kita. Tim kita sendiri sedang melakukan pengembangan khususnya perbaikan dulu sistem. Soalnya kan dengan awalnya kita mulai berdua, bertiga, kita cari dana ya kecil-kecilan gitu kan. Tapi kita perbaikin sistem, kita fokus penjualan di Gojek, melakukan pesan order online karena kita untuk tempat pun belum memadai gitu. Ya, oke. Boleh lanjut dengan selanjutnya? nah, dari kan ini kan produk ramen kembali lagi ini kan produk ramen udah banyak dikenal nih. Maksudnya kayak udah Ya, banyak di pasaran. Nah, gimana betul. ini cara Kakak biar produk ramen Kakak ini bisa diingat oleh konsumen gitu? Caranya apa gitu? Apa yang dilakuin biar konsumen selalu ingat sama produk ramen Kakak ini gitu? Yang pasti kita biar apa ya? Yang kita lakukan supaya konsumen kita ingat tahu produk kita adalah kita ngelakuin branding pastinya kan. Betul. Dan untuk brandingnya sendiri untuk sekelas UMKM lokal, sorry UMKM lokal seperti ini, kita bikin konsep yang mana produk kita udah murah, pasti sold out terus. Ya, betul. Orang tuh bakal kayak, ini saya makan apa sih? Saking murahnya sold out terus. Salah satu video kita, kalau bisa dilihat ya, Ya, sorry. konten juga. Oke, oke. Next konten berikutnya. Keren. Waduh, gitu kan. Orang tuh pasti gitu. Para mahasiswa, aduh, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Nah, kurang lebih sih untuk sekarang masih kita bisa dibilang marketingnya masih marketing basic, belum melakukan marketing yang secara unik, secara out of the box kita masih mengikuti alur-alur yang
sebagaimana content creator yang dilakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengajak BA-BA dari Garut ataupun eh, influencer-influencer dari Garut minimalnya buat nge-promosin produk kita sehingga jadi orang tahu oh Sinka 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 kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Ya. Eh, seper- eh, Gimana cara Kakak biar netapin, gimana maksudnya kayak konsisten biar harganya itu terus murah gitu loh. Caranya itu gimana? Nah, ini yang sedikit PR di Sinta Citra Ministry. Kita harus ngepres budget, kita harus eh, ngitung HPP yang kayak gitu kan. Idealnya bisnis ramen itu punya untung berapa? Mulai dari produk, packaging, salah satu teman saya bilang, ya ini bisa kreatif sebenarnya. Orang dengan ramen yang bisa kita nikmatin harga 25, itu bahkan modalnya bisa loh setengahnya. Bahkan seperempat dari harga gitu. Nah, bagaimana cara kita biar harga tetap stabil gitu, penekanannya di chain supply sih. Mulai dari kita coba nanti ke depannya itu bakal produk sendiri. Terus untuk yang telurnya juga kita ngerangkul petani-petani lokal, maksudnya peternak lokal gitu, yang telur seperti itunya. Sehingga kita karena di Garut ini sendiri masih dibilang banyak sih yang ngejual telur lebih murah dari pasaran gitu masih ada. Kita ada chain supply-nya. Nah, penekanannya lagi itu dan untuk packagingnya sendiri kita tidak bisa packaging yang wah, kita masih pakai packaging yang istilahnya standar lah. Karena kita mengedepankan produk dengan eh, apa ya namanya tuh? Ada pemangkasan setidaknya di tempat sama di packaging itu yang sedikit PR di kita. Nah kita masih cari time supply bagaimana produk kita tetap di branding dengan bagus, dengan menarik, tapi tanpa menaikkan HPP untuk memang tidak tanpa menaikkan modal signifikan buat packaging yang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kayak kita masih mencoba menekan harga murah, namun kita masih dapat keuntungan dengan margin yang sebilang masih masuk akal, gitu ya, berarti ya. Dengan cara cek Ya, supply tadi kita bisa memotong beberapa aspek-aspek biaya seperti tempat ataupun packaging, gitu kan. Berarti kan dengan ya, kita merangkul contoh tadi telur dengan merangkul para peternak lokal, otomatis kan kita mengurangi biaya biaya apa namanya mengurangi ya, biaya ya, distribusi, kita mengurangi biaya ya betul, apa karena kita langsung direct kontak langsung dengan apa namanya para peternak tersebut, ternaknya. kita langsung beli ke Ya, mereka tanpa melalui satu perantara tersebut. Dan bisa dibilang itu kan memotong betul. biaya distribusi gitu ya. Mhm. Ya, Ya, ya kurang lebih intinya kita ada koneksi itu merupakan sebuah keuntungan ya. ya betul. Berarti kita sih berarti sih secara kesimpulan Sintaramen itu betul kan Sintaramen ya betul ya? Betul, Ya, street ramen, street ya, ramen. Sintaramen itu berarti kan kesimpulannya berarti kita kakak kalian itu menjunjung tinggi nilai kualitas namun tetap mendapatkan juga harga yang sangat terjangkau tuh. Berarti ramen Ya, kalian itu sendiri bisa dinikmati oleh berbagai kalangan baik itu dari mahasiswa ataupun pelajar ataupun mungkin orang-orang yang bisa dibilang sibuk tapi dengan harga yang kalian tawarkan bisa dibilang sangat terjangkau, tidak mengurangi rasa dan kualitas tersebut gitu kan. Berarti iya tetap betul. masih mengedepankan kualitas, namun kita kalian menawarkan itu harga kita itu beda dari yang lain loh gitu loh. Walaupun harga kita bisa dibilang Iya, murah, terjangkau, tapi kualitas kita tuh nggak kalah jauh sama ramen-ramen yang kayak dibilang sudah betul. memiliki kualitas yang orang tahu gitu kan. Betul ya? Ya, sebenarnya kenapa harga kita bisa murah? Sebenarnya ini terhitung tersebut juga, bisa dibilang seperti juga trik marketing. Dengan 10.000 itu kita dapat ramen tuh, ramen tuh berarti kuah, mie, dan telur. Seperti daun bawangnya gitunya. Untuk toppingnya sendiri kita jual terpisah. Enggak ya. Kalau kita analogiin, tapi toppingnya juga tetap murah gitu. Cuman 5.000, 3.000 atau 4.500 gitu ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita hitung-hitung ramen dengan topping yang sama, sebenarnya harganya pun nggak jauh beda sama yang lain 15 ataupun Iya. 17 gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Makanya kita masih bisa survive ketika ada konsumen yang pesan ramen ditambah topping gitu. Oh, berarti cara Masih reasonable lah.
Ya, cara mengakali bagaimana cara bisa apa, menyeimbangi harga normal itu dengan cara kita memisahkan semen di situ sendiri dengan si topping itu sendiri. Jadi seperti Nah, mungkin gitu. contohnya kayak kita mau pesen ramen nih, tapi kayak masa polos doang. Akhirnya kita mesen dengan topping yang harganya dibilang masih terjangkau, namun jika kita totalkan itu seharga ramen utuh seperti di tempat-tempat lain gitu kan. Heeh. Tapi lebih murah, Iya, lebih betul, murah. betul. Contoh ramen chicken katsu untuk pasarnya di Garut bisa aja harga tuh rata-rata 25 atau 22. Sedangkan di kita bisa aja 15 atau juga 17 dengan varian ramen lainnya. Gitu. Oke, oke. Sepertinya kita sudah bicara cukup lama tuh ya. Ya. Kami juga berterima kasih telah meluangkan waktunya Kak Lutfi untuk melakukan sesi wawancara ini. Kami juga berharap bisnis kakak terus berkembang sebagaimana kakak yang harapkan, gitu kan bisa dapat dikenali oleh banyak masyarakat Garut, terutama semoga saja bisa sampai keluar Ya. Garut. Bagaimana mungkin dengan cara saya mewawancara seperti ini dapat juga membantu memasarkan produk-produk Sin Caramel itu sendiri. Terima kasih Amin, amin. banyak Makasih banyak. buat waktunya buat Kak Lutfi. Semoga usahanya terus sukses selalu. Terima kasih ya Kak. Amin, amin. Baik. Terima kasih banyak, Kak. Nanti Kak. Makasih banyak Kak.